Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dan mudah-mudahan kalian semua masih semangat dalam belajarnya dan juga direview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kalian terima setiap hari-harinya. Pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karena itu, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja buka halaman 37 dan 38. Keadaan masyarakat Madinah dan Baitul Aqabah. Kalian baca kembali bukunya. Dan jangan lupa ya, kalian juga menyimak videonya sampai habis, sampai selesai, serta membuka buku LKS-nya dan dibaca. Oke, langsung saja kita memasuki pelajaran pada hari ini, keadaan masyarakat Madinah dan Baitul Aqabah. Keadaan masyarakat Madinah. Madinah adalah salah satu kota Hijaz termasuk Jazirah Arabia. Jarak antara kota Mekah dan Madinah adalah 400 km. Pada mulanya Madinah bernama Yathrib. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib, maka diubah namanya yakni Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib dan kota Yathrib itu diubah namanya, diganti yakni namanya menjadi Madinah. Kota Madinah itu kota yang subur, berbeda dengan Mekah. Kota Madinah itu juga banyak air. Dan kota Madinah itu kadang-kadang cuacanya sejuk dibandingkan dengan cuaca yang di Mekah, sangat panas sekali. Dan orang-orang masyarakat Madinah itu baik-baik. Yang pertama, baik-baik. Dan juga masyarakat Madinah itu lemah lembut. Mayoritas masyarakat di Madinah itu petani. Mayoritas masyarakat di sana itu petani. Lalu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tinggal di beberapa kabilah. Di antaranya Bani Nazar, kabilah dari ibunda Rasulullah. Dua suku yang besar di Madinah itu adalah Hazraj dan Aus. Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Mereka berasal dari Palestina dan mereka itu bangsa Yahudi. Nah, pada tahun 70 Masehi, sewaktu dijajah oleh pasukan Romawi ke kota Madinah, inilah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin Mekah kelak berhijrah mencari wilayah dakwah yang lebih segar dan bebas. Madinah adalah kota idaman untuk memulai era baru dalam dakwah Islamiyah. Jadi Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tujuannya untuk apa? Untuk berdakwah. Karena di Madinah itu masyarakatnya itu menerima kehadiran Rasulullah SAW, bergembira akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana kota Madinah itu adalah kota idaman dan juga memulai era baru dalam dakwah Islamiyah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Adapun Baitul Aqabah, Ikrar Aqabah di Mekah, Nabi menghindar berhadapan langsung terhadap orang-orang Mekah. Baitul Aqabah, Ikrar Aqabah di Mekah. Nabi SAW itu menghindari masyarakat Mekah. Dan Nabi SAW ketika di Madinah sudah menerima wahyu. Dan memang masyarakat Madinah sudah mengetahui itu semua. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada masyarakat Madinah yang pergi untuk
bersinggah ataupun berdagang, berusaha di kota Mekah itu sendiri, Rasulullah tetap menyampaikan wahyu, tetap mengunjungi mereka meskipun dengan secara diam-diam. Dan masyarakat Madinah itu dia itu tidak banyak protes, dan dia itu memang sudah istilahnya sudah benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasulullah menyampaikan wahyu, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itulah masyarakat Madinah yang memang kepribadian Rasulullah SAW sudah tertanam kepada orang-orang Madinah. Karena orang-orang Madinah itu orang-orang yang lemah lembut, baik hatinya, dan mempunyai akhlakul karimah. Pada bulan haji tahun ke-11 kenabian, ada 6 orang penduduk Madinah dari suku Azraj itu ziarah ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Nah, ke-6 orang tersebut dari Auf bin Haris, As bin Zurarah, Zabir bin Abdullah, Qutbah bin Amir, Rafi bin Malik, Uqbah bin Amir. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, ke-6 orang tersebut itu menyiarkan Islam di kota Madinah, sehingga banyak orang-orang Madinah itu memeluk agama Islam. Nah, dalam peristiwa tersebut itu merupakan titik terang bagi perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagi risalah Rasulullah SAW, dan membuka lembaran-lembaran baru, sejarah baru, perjuangan baru yang ada, perjuangan Islam yang ada di kota Madinah itu sendiri. Nah, pada tahun berikutnya mereka itu bersama-sama pergi ke Mekah untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ketika melaksanakan ibadah haji, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan bersamanya beliau di ibadah haji itu sendiri, mereka mengadakan janji setia yang disebut Baitul Aqabah 1 dan Baitul Aqabah 2. Adapun Baitul Aqabah 1 adalah yang disebut dengan Baitul Aqabah pula, perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, perjanjian ikrar atau janji yang setia orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam Baitul Aqabah 2 di musim haji tahun ke-12 kenabian itu ada orang dari Mekah 12 orang, laki-laki 12 dan 1 perempuan. Nah, disinilah ada perjanjian setia, ikrar setia kepada Rasulullah SAW. Nah, isi perjanjian itu adalah yang pertama, menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka berjanji tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan fitnah, memfitnah. Yang keenam, tidak melakukan kecurangan dan kedustaan. Itulah 6 janji di Baitul Aqabah, yang mana janji kepada Rasulullah SAW. Untuk apa tujuannya? Untuk dakwah, menyiarkan agama Islam. Nah, bisa dibaca ya kelanjutannya. Adapun Baitul Aqabah 2 ke-13 kenabian di musim haji juga terjadilah Baitul Aqabah 2. Nah, bertepatan dengan hari tasyrik, jumlah yang berbaiat bertambah sampai 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW, dan atas nama penduduk Yastrib mereka mengharapkan Nabi hijrah ke negeri mereka, dan permohonan mereka itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan suatu ikatan, suatu perjanjian di Bukit Aqabah. Nah, maka perjanjian ini dinamakan Baitul Aqabah, yaitu perjanjian yang kedua, atau Baitul Aqabah Kubro, yaitu perjanjian atau istilahnya baiat yang besaran di Aqabah 2.
Nah, isi perjanjian kedua ini antara lain sebagai berikut. 1. Siap dan rela melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yathrib atau Madinah ikut berjuang membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. 4. Penduduk Yathrib siap menerima segala macam resiko dan tantangan. Nah, itulah perjanjian dari Baitul Aqabah 2. Mungkin itu saja ya, bisa dibaca lagi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Dibuka bukunya lagi, dibaca bukunya lagi sambil menyimak video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang setiap hari disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, itu mohon dimaafkan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.